Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyara Fifah dengan NPM 24106310200106. Soal yang pertama, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawabannya, menurut M. Syafi'i Antonio, tahun 2001, prinsip muamalah Islam menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan keuangan. Oleh karena itu, dalam merancang sistem keuangan koperasi mahasiswa berbasis syariah, perlu digunakan akad-akad seperti mudharabah atau kerjasama bagi hasil dan muharabah atau jual beli dengan margin keuntungan. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga semua transaksi harus sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan agar tercipta keuangan yang halal dan adil. Untuk soal nomor 2, yaitu sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya, menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, pembagian warisan telah ditetapkan secara rinci, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding anak perempuan. Menurut Mardani, pada tahun 2013, ini bukan bentuk ketidakadilan gender, melainkan disesuaikan dengan beban tanggung jawab finansial laki-laki dalam keluarga. Dalam merancang perencanaan keuangan keluarga muslim, penting untuk menyusun aset dengan mempertimbangkan prinsip faraid, wasiat maksimal sepertiga, serta inklusi keuangan istri dan anak perempuan melalui edukasi dan pemberdayaan, sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawabannya, menurut hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di akhirat. Strategi perdagangan Rasulullah berdasarkan nilai kejujuran atau siddiq, amanah, dan pelayanan optimal sebagaimana dicontohkan saat beliau berdagang di Syam. Menurut Yusuf Al-Qadarawi pada tahun 1995, prinsip etika bisnis Islam ini bisa menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis di era kapitalisme dengan menekankan keberkahan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara profit dan nilai spiritual. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawabannya, menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi yang mengandung makna kepemimpinan, tanggung jawab, dan amanah. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, ini menuntut pemimpin untuk bersikap adil, memberdayakan potensi karyawan, dan memperhatikan aspek spiritual. Menurut Capra tahun 2000, pemimpin muslim harus menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan kebijakan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada kemaslahatan dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif.
Jawabannya, menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal, bukan untuk berselisih. Dalam organisasi multinasional, strategi manajerial berbasis toleransi Islam mencakup pendekatan dialog, musyawarah, dan pelatihan antar budaya. Menurut Badawi pada tahun 1995, prinsip-prinsip ini efektif dalam menyelesaikan konflik antar budaya karena Islam mendorong sikap menghormati keberagaman dan keadilan sosial. Contoh pendekatan yang efektif adalah dialog interkultural berbasis nilai rahmatan lil alamin. Selanjutnya untuk soal nomor 6, evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0, bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Menurut Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip etika. Quran Surat Al-Mulk ayat 15 menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi yang termasuk memanfaatkan teknologi. Menurut Al-Faruqi pada tahun 1982, Islam menghendaki integrasi antara ilmu dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks industri 5.0, teknologi seperti AI dan Big Data harus digunakan secara etis, tidak melanggar privasi, dan berpihak kepada keadilan. Manajer Muslim harus menerapkan prinsip hisbah untuk memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan demi kemaslahatan dan bukan sekedar efisiensi mereka. Kemudian untuk soal nomor 7 yaitu jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawabannya, menurut Muhammad Yunus pada tahun 2007, ekonomi sosial berbasis komunitas dapat menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan konsep zakat, infak, dan wakaf produktif. Model startup syariah dapat berupa platform digital untuk distribusi zakat dan pembiayaan UMKM halal, menggunakan akad qardul hasan atau wakaf produktif. Menurut Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, tujuan syariah mencakup perlindungan harta dan agama, sehingga bisnis syariah harus menjawab kebutuhan umat secara holistik, bukan hanya mengejar profit. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawabannya, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan ilmu, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, mahasiswa manajemen dapat merancang pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai Islam seperti modul 4 sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Manajemen konflik berbasis musyawarah dan kemandirian ekonomi keluarga. Menurut Hasan Al-Banna, pendidikan pemuda muslim harus mencakup aspek spiritual, sosial, dan kepemimpinan agar terbentuk pemimpin umat yang tangguh. Program ini bisa diimplementasikan melalui KKN tematik atau pengabdian berbasis komunitas masjid. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.